Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Aulia dengan NIM 6670220120, di mana saya di sini akan membuat video tentang topik dari jurnal-jurnal yang sudah saya baca, di mana topik besar saya itu kontestasi elektoral. Dalam hal ini saya memiliki beberapa jurnal. Yang pertama ada yang saya ambil tentang kayak demokrasi dalam hal pemilunya, terus kontestasi partai, kontestasi kandidat, dan beberapa permasalahan. Yang pertama di sini ada dari jurnal yang membahas tentang pemilu dari demokrasi itu, di mana tinjauan peran pendidik politik dalam kehidupan demokrasi generasi Z, di mana generasi Z ini merupakan agent of change atau garda perubahan politik bangsa Indonesia menuju kehidupan demokrasi yang relevan gitu. Jadi pendidikan politik ini merupakan langkah untuk mengubah cara pandang Gen Z agar dapat berpikir kritis gitu loh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pendidikan politik ini menjadi suatu kewajiban gitu loh bagi mereka agar partisipasi politik mereka tuh lebih kritis gitu loh, bukan cuma bersifat ikut-ikutan aja atau bersifat apatis gitu. Nah, selanjutnya ada calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah dan konsep demokrasi, analisis terhadap pemilihan kepala daerah Kabupaten Blitar tahun 2015, di mana polemik calon tunggal pada pilkada serentak 2015 ini diyakini antara sejumlah partai politik itu enggan gitu loh untuk mengusung jagoannya gitu. Salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Blitar ini, seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD tentang tata cara proses pemungutan suara. Terus partisipasi politiknya itu sangat minim gitu loh, karena beberapa warga juga kayak sengaja tidak memilih gitu loh dengan alasan tidak cocok gitu loh sebagai calon itu nggak cocok gitu loh di para partisipan atau masyarakat gitu. Nah, terus ada buku di mana di sini buku tentang judulnya Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, di mana di sini bukunya kayak menyoroti bagaimana pemilu ini sebagai gerbang awal gitu loh, sebagai langkah untuk menciptakan dari demokrasi itu sendiri yang di dalamnya ada kontestasi elektoral itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada reformasi keterwakilan perempuan di parlemen melalui Gayatri kurikulum program guna meningkatkan daya saing perempuan dalam ranah politik, di mana salah satu bentuk perwujudan demokrasi gitu ya, yakni dengan diterapkannya pemilihan umum keterwakilan perempuan di legislatif gitu, untuk yang menjadi perhatian gitu loh, yang mana kan udah ada kebijakan afirmasi action dan Jipper system, tapi dalam faktanya gitu loh, kebijakan ini nih kurang mendorong keterwakilan perempuan gitu loh, karena masih minimnya caleg perempuan yang menang gitu loh, atau yang lolos gitu untuk duduk di kursi legislatif, padahal keterpilihan perempuan ini menjadi gerbang awal dalam upaya pembelaan kolektif perempuan di parlemen. Nah, selanjutnya ada peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan demokrasi substantif pada pemilu 2024 melalui penegakan hukum progresif, di mana pemilu seharusnya jadi momentum untuk menuju demokrasi yang substantif gitu. Tapi sayangnya putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 soal menteri atau pejabat negara gitu loh, tidak harus mundur gitu loh dari jabatannya saat mencalonkan diri sebagai presiden gitu. Nah, hal ini tuh dinilai kurang baik gitu loh dalam kontestasi demokrasi gitu loh, yang biasa dilakukan 5 tahun sekali gitu loh, yaitu di pemilu. Nah, seharusnya Mahkamah Konstitusi itu bisa mengambil gitu loh perannya dalam rangka mewujudkan demokrasi substantif, dengan salah satunya itu melalui hukum yang progresif. Nah, selanjutnya di sini saya juga mengambil beberapa buku, di mana yang pertama di sini ada Cerita Rakyat, Budaya dan Masyarakat. Di mana dalam buku ini saya mengambil part di mana Bourdieu tuh menggambarkan kontestasi itu sebagai pertarungan gitu loh dalam memperebutkan arena. Di mana Jansky juga mengatakan bahwa arena ini merupakan tempat bagi para individu gitu untuk melakukan dominasi dengan menggunakan modal-modalnya. Modal-modal dalam hal ini tuh kayak strategi baik dari partai politik ataupun kandidat untuk mendapatkan arena itu. Arena ini kayak kekuasaan politik gitu. Nah, terus di sini juga ada bukunya dari Robert Dahl tentang polarisasi, participation and opposition, di mana Robert Dahl nih kayak menggambarkan kontestasi elektoral dalam konsep poliarki gitu loh, di mana melihat kontestasi elektoral ini sebagai persaingan gitu yang terjadi dalam arena pemilu yang berkemungkinan terciptanya oposisi dan perputaran kekuasaan. Nah, selanjutnya ada bukunya dari Huntington dengan judul Classes and Elite in Democracy and Democratization, di mana kontestasi elektoral nih sebagai indikator dari demokrasi itu. Nah, selanjutnya ada buku dari Larry Diamond di mana dengan judul Developing Democracy Toward Consolidation, di mana kontestasi elektoral ini sebagai salah satu unsur gitu loh, unsur demokrasi yang di dalamnya ini terdapat persaingan yang bebas dan juga adil.
Nah, selanjutnya ada pergulatan politik identitas partai-partai politik Islam, studi tentang PAN, PKB, dan PKS, di mana di artikel ini kayak membahas tentang fragmentasi partai-partai politik Islam yang merupakan penegasan dari politik identitas itu dan ideologinya gitu loh. Dimana pada penelitian ini kayak penulis tuh mengamati tentang partai Islam yang sudah terkenal gitu loh, namanya yang tadi udah disebutin, PAN, PKB, sama PKS. Nah, terus strategi ketiga partai ini kayak bergerak tidak selalu berlandaskan pada corak Islam gitu loh. Jadi kayak ada perubahan yang mereka lakukan sebagai respon terhadap realitas dan perkembangan politik yang konkret gitu. Nah, di mana Islam politik ini akan ditempatkan dalam konteks tidak hanya sebagai sisi identitas aja gitu loh, dan unsur ideologisnya aja, tapi dalam persaingan politik ini kayak Islam politik ini dijadikan kayak suatu upaya gitu loh untuk pencapaian target-target kekuasaan politik dan kesuksesannya dalam pemilihan gitu, baik dari jangka pendek maupun jangka panjangnya gitu. Terus ada juga tentang dinamika partai politik dan positioning ideologi, studi tentang pergeseran positioning ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014, di mana pergeseran positioning ideologi partai-partai di pemilu 2014 ini terjadi gitu loh, pasca pemilu 2004 sama 2009 ini kayak menunjukkan gitu ya terjadinya pragmatis politik yang ditandai dengan krisis identitas gitu loh. Terus kaburnya ideologi partai-partai politik di Indonesia gitu loh, partai yang awalnya berideologikan Islam atau bisa kita bilang kubu kanan gitu loh, dan kubu kiri gitu, mereka semua tuh nih bergeser ke tengah gitu loh. Hal ini nih bertujuan gitu loh, berupaya dari pergeseran positioning ideologi mereka ini kayak mereka tuh bisa meraup dukungan lebih banyak gitu loh. Terus ada juga partai survival strategi meraih kursi di era reformasi, di mana partai baru gitu loh, partai baru yang muncul di era reformasi ini yang belum punya basis dukungan sama sekali gitu tuh. Nah, mereka tuh menggunakan cara untuk mendapatkan dukungan tuh dengan pembelian suara. Nah, hal ini ngebuat para partai-partai yang udah lama gitu loh, udah punya basis dukungan tuh mereka nggak mau kalah gitu loh sama partai-partai baru ini. Nah, mereka juga mengimbangi partai-partai baru itu dengan kayak ngebeli juga gitu loh, ngebeli suara dari partisipannya gitu. Nah, jadi tujuan utama dari kekuasaan ini nih kayak bukan mengembangkan fungsi sebagai mediasi gitu kepentingan rakyat dengan pemerintah gitu loh, karena mereka beli suara gitu tuh. Jadi mereka tuh mendapatkan kekuasaan tuh cuma untuk mendapatkan dana gitu loh, dana politik aja gitu. Nah, di sini juga ada buku yang dengan judul Mengungkap Politik Kartel, di mana penulis itu menjelaskan tentang bagaimana politik kartel itu perilaku yang bisa dibilang berbeda gitu loh, antara perilaku dari partai politik itu pada saat di arena dan arena lainnya, dimana setelah selesai pertarungan di kontestasi elektoral gitu, partai politik ini berusaha untuk berkompromi gitu satu sama lain dalam upaya untuk meraup keuntungan ekonomi yang dibutuhkan untuk menghidupi kebutuhan politiknya gitu loh, dari partai politiknya. Nah, terus ada juga strategi kampanye Donald Trump pada pemilihan umum Amerika Serikat, di mana penelitian ini menjabarkan kayak strategi kampanye dari Donald Trump ini kayak menggunakan analisis big data gitu ya, dan segmentasi sosial pemilih gitu loh. Jadi dari penggunaan big data ini hasilnya tuh pengelompokan ini kayak memudahkan untuk merumuskan gitu target yang dikombinasikan dengan propaganda, metode fear host atau falsehood. Nah, jadi strategi ini tuh akhirnya kayak sukses gitu loh, menghantarkan Donald Trump menjadi presiden di pemilu 2019. Selanjutnya ada clientelism and party politics in Philippines, di mana kontestasi elektoral yang terjadi di Filipina yang udah kita tahu mereka tuh berbeda gitu loh dari kontestasi yang ada di barat gitu loh, yang mana kalau misalnya di Filipina ini lebih menunjukkan tentang pertarungan antara kekerabatan gitu loh, atau bisa dibilang dinasti politiknya gitu loh, di mana yang di tahun 2022 juga anaknya dari Ferdinand Marcos atau Bongbong itu tuh menang pemilu gitu loh. Padahal dulu tuh ada isu-isu, pokoknya isu yang beredar tuh ayahnya diperintah karena dia tuh kayak berperilaku membunuh gitu tuh. Nah, jadi tapi karena politik kerabatan dan klientelisme yang cukup kental di Filipina, dia menang lagi gitu di 2022 gitu. Nah, terus ada juga yang sama, di mana di sini kasus Ahok versus kelompok Islam radikal dalam kacamata demokrasi agnonis. Terus ada juga tinjauan literatur digital komunikasi politik Anies Baswedan. Terus ada juga kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017, studi tentang jejaring mobilisasi politik pencalonan Ahok Jarot. Nah, di mana dari kumpulan jurnal ini membahas bagaimana pertarungan politik yang ada di tahun 2016 di pemilunya, di mana politik identitas ini cukup benar-benar kuat banget di pertarungan antara Anies dan Ahok, di mana waktu itu juga ada isu-isu yang Ahok ini bukan mencemari, ya pokoknya kayak menistakan agama. Nah, di situ tuh politik identitas tentang Islam tuh benar dipakai banget gitu loh sama Anies Baswedan ini. Terus ada lagi selanjutnya keterlibatan selebritis pasca parliamentary threshold dalam kontestasi politik elektoral di Indonesia, di mana pemberlakuan aturan parliamentary threshold ini kayak membuat partai politik itu susah gitu loh untuk tembus mendapatkan kursi di legislatif. Nah, jadi strateginya tuh mereka mencalonkan para artis selebriti gitu loh untuk ikut maju ke kursi legislatif gitu loh, sehingga hal ini kayak membuat peluang mereka tuh lebih banyak gitu loh mendapatkan kursi gitu loh, karena suara dari selebriti itu kan udah terkenal kan mereka. Nah, terus ada juga media sosial sebagai strategi komunikasi politik dan pembentukan citra partai. Dua jurnal ini sama-sama kayak ngomong tentang penggunaan media sosial yang dijadikan strategi gitu loh dari partai politik kayak untuk berkontestasi di pemilu gitu loh, di mana hal ini tuh terbukti efektif gitu loh dalam menarik dukungan masyarakat dan membentuk citra partai gitu loh tanpa harus mengeluarkan uang banyak gitu loh. Nah, terus ada juga di sini
tentang strategi politik nyantri Prabowo Subianto dalam menangkan Pilpres 2024 dan ada juga jurnal tentang analisis komunikasi politik Prabowo Subianto di media sosial menjelang kontestasi pemilihan presiden 2024 di mana para kandidat juga kayak menggunakan media sosial gitu, bukan cuma partai politik yang menggunakan media sosial, tapi para kandidat juga menggunakan media sosial untuk membangun branding dirinya gitu loh, dengan politik identitas yang mereka gunakan gitu loh, atau isu-isu yang mereka angkat gitu loh. Nah, di sini media sosial itu cukup berperan gitu loh dalam peningkatan citra Prabowo di platform media sosial seperti Twitter, TikTok, Instagram, dan YouTube dengan kayak hashtag-hashtag yang beredar. Salah satu contohnya "kami akan selalu di sini", all in Prabowo, kayak gitu. Itu tuh benar-benar jadi trending topik di media sosial gitu loh, dan politik identitas yang mereka bawa gitu. Nah, terus ada juga penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik dan komunikasi politik di era media sosial. Nah, ini sama-sama dua jurnal yang kayak hampir keterkaitan gitu, dimana penggunaan media sosial ini menjadi jalan paling efektif gitu loh dalam melakukan kampanye gitu loh, sebab hampir kayak sebagian besar masyarakat ini menggunakan media sosial gitu kan sebagai alat komunikasi gitu maupun hiburan, sehingga kampanye yang disebarkan melalui media sosial ini kayak akan lebih banyak menarik intensitas dari masyarakat itu sendiri, karena bakal sering terus-terusan dilihat gitu, terus-terusan bakal lewat terus di beranda media sosialnya kayak gitu. Nah, terus ada juga beberapa jurnal yang hampir mirip, yang mana ini ada tentang judulnya relasi kuasa dan simbol-simbol ekonomi politik gereja dalam kontestasi politik lokal Provinsi NTT. Terus ada juga politik identitas Islam kontemporer, radikal Islam versus modernisme Islam dalam politik elektoral Pilpres 2019, dan jurnal dengan judul Dinamika Kontestasi Elektoral Pilkada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 2017-2022, studi atas fraksi politik agama dan bentukan jejaring konstituen Anies Sandi, di mana jurnal ini sama-sama permasalahannya itu ngomongin tentang bagaimana politik identitas itu memainkan peran gitu loh dalam kontestasi elektoral gitu loh, baik dari partai politik maupun kandidat itu kayak mempunyai strategi gitu dalam menarik dukungan dari masyarakat. Nah, salah satunya itu ya penggunaan politik identitas ini dan melakukan kampanye gitu loh dengan memunculkan simbol-simbol baik agama, ras, kelas sosial, dan lainnya. Nah, khususnya kalau misalnya di Indonesia, di bagian Jawa ya, daerah Jawa gitu, yang benar-benar diusung, pokoknya ditonjolkan tuh politik identitas tentang Islam kayak gitu. Nah, ada juga tentang judul kontestasi relawan teman Ahok dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017, selanjutnya dominasi politik identitas dalam kontestasi politik Indonesia serta mitigasinya jelang pemilu 2014, dan relasi agama dan politik preferensi politik pemilih milenial di Ponosakan Belang dalam Pilkada Sulawesi Utara tahun 2020, dan agama dan preferensi pemilih dalam kontestasi elektoral di Kota Malang, di mana penggunaan politik identitas ini cukup sering ya digunakan oleh para kandidat gitu maupun partai politik untuk menarik dukungan masyarakat, sama aja yang tadi udah saya bilang yang tadi. Jadi kayak benar-benar jurnal-jurnal ini ngomongin tentang bagaimana peran politik identitas gitu loh dalam kontestasi elektoralnya ini, yang mana mereka membawa identitas-identitas agama gitu, simbol-simbol agama gitu untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya gitu. Terus praktik dari politik identitas ini berpotensi menimbulkan dua dampak yang signifikan gitu, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, jadi politik identitas ini dijadikan sebagai strategi politik gitu loh, dengan apa yang menghantam identitas kandidat lainnya gitu loh. Nah, terus munculnya kelompok-kelompok mainstream gitu loh menguatkan simbol-simbol agama dan narasi-narasi provokatif gitu loh sebagai upaya untuk meraih hati pemilih gitu loh, sehingga jalannya momentum pemilihan ini nih apa ya, cenderung mengedepankan apa ya, sentimen ketimbang dari argumen apa yang mereka bawa gitu loh. Nah, jadi jika politik identitas ini terus dibiarkan tumbuh subur gitu loh, maka akan berpotensi gitu melahirkan fasisme dan lain sebagainya gitu loh. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada judul jurnal menakar politik kekerabatan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2020. Selanjutnya ada peran modal sosial Jokowi dalam politik kekerabatan studi kasus pada Pilkada 2020 di Surabaya dan di Medan. Terus ada juga politik di Sumatera Utara, analisis krisis terhadap Bobi Nasution dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Nah, tadi kita udah membahas tentang jurnal-jurnal yang membahas tentang politik identitas di apa sebagai masalahnya. Nah, ini melihat bagaimana peran dinasti politik gitu loh, atau politik kekerabatan yang mewarnai kontestasi elektoral di Indonesia ini gitu. Jadi politik kekerabatan itu dijadikan sebagai jembatan gitu oleh para kandidat gitu, kayak sebagai modal awal gitu, apa ya, dengan menggunakan jejaring-jejaring yang udah dimiliki dari politik dinastinya itu untuk mendapatkan suara dari masyarakat itu sendiri. Nah, terus ada juga IKM dan Tungku Tigo Sajaran, faktor kemenangan perantau Minangkabau pada pemilu legislatif tahun 2019. Terus ada juga kontestasi Pilkada Riau, sosial kultur, relasi klientelisme, dan indikasi politik uang. Di mana yang tadi tentang politik kekerabatan, nah kalau ini ngomongin tentang bagaimana sosial kultur tuh memainkan perannya dalam kontestasi elektoral gitu, dalam pemenangan partai, yang mana sosial kultur itu menjadi strategi gitu dalam mendapatkan dukungan suara dari masyarakat gitu loh. Hampir mirip tentang politik identitas, tapi ini bukan tentang agama yang dibuat, tapi melainkan tentang suku gitu loh, suku budaya gitu loh. Jadi kayak tadi tentang perantau Minangkabau itu, di mana itu membahas tentang gimana perantau Minangkabau dapat terpilih dalam pemilihan legislatif di tahun 2019 itu. Nah, terus selanjutnya ada retorika populisme dalam kontestasi politik di Indonesia, studi fenomenologi pada generasi milenial terhadap retorika post-truth calon presiden pada pemilihan presiden 2019. Nah, ada juga populisme di Indonesia kontemporer, transformasi persaingan populisme dan konsekuensinya dalam dinamika kontestasi politik menjelang pemilu 2019. Di mana jurnal ini kayak ngebahas tentang kayak praktik populisme di Indonesia dalam kontestasi elektoral yang cukup sering digunakan gitu loh, yang mana para kandidat ini menggunakan ketidakpuasan masyarakat atau apa ya, akan pemerintah gitu loh, seperti isu korupsi maupun ketimpangan sebagai bahan bakar terciptanya dari populasi itu sendiri. Nah, dengan memisahkan kubu antara rakyat biasa dan elit gitu loh. Nah, kebangkitan populisme di Indonesia ini ditandai dengan munculnya dua kandidat populis di di pemilu 2014 dan 2019, yaitu antara Jokowi dan Prabowo. Di mana keunikan dari persaingan politik dari populis ini kayak sama-sama mengeksploitasi retorika gitu loh, nasionalisme dan keadilan sosial, dan dipadukan dengan pesona khas masing-masing kandidatnya itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke jurnal tentang judul fenomena relawan politik dalam kontestasi presidensial 2014. Nah, ada juga selanjutnya ada Warok Pendekar, penghenti money politik, peran jejaring Warok dalam kontestasi politik di tingkat lokal, studi kasus Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Ponorogo. Nah, selanjutnya ada fenomena relawan politik dan potensi praktik klientelisme dalam pemilu 2014 di Provinsi Lampung. Selanjutnya ada elemen-elemen politik sebagai strategi mengkapitalisasi perilaku pemilih dalam kontestasi pemilu presiden tahun 2024 di Indonesia, di mana jurnal-jurnal ini sama-sama permasalahannya itu kayak membicarakan bagaimana peran orang ketiga gitu, atau perantara gitu, sebagai local strongman gitu, atau klientelisme gitu tuh, yang kayak apa ya, dan peran money politik gitu loh, dalam yang sering terjadi banget dalam kontestasi elektoral gitu loh, baik dari partai politik maupun kandidatnya. Dan hal ini nih udah nggak jadi hal yang kayak aneh lagi gitu loh, ini udah kayak udah
hal kalau bisa dibilang kayak udah sering banget terjadi gitu di pemilu gitu. Nah, selanjutnya beralih ke jurnal dengan judul Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan resiko koalisi gemuk dalam sistem presidensial di Indonesia, di mana perebutan kursi legislatif juga menjadi persaingan cukup sengit gitu antara partai politik gitu, karena partai-partai besar mereka tuh udah punya dominasi tersendiri gitu di wilayahnya masing-masing gitu loh. Bisa dibilang kayak wilayah misalnya wilayah yang kayak tadi Tanah Datar itu kayak menjadi dominasi partai Golkar gitu. Kayak mereka tuh udah punya daerah-daerah tertentu gitu. Nah, di mana tujuan awal dari adanya sistem multipartai ini nih kayak untuk memutus rantai dominasi sehingga suara tidak gembung di satu partai saja gitu. Tapi pada kenyataannya tuh enggak gitu loh, di mana dari hasil perundang-undangan dasar yang tidak konsisten dengan penguatan sistem presidensial, akibat dari sistem multipartai ekstrim, terus akibat lemahnya basis ideologi kepartaian, terus dekat dengan godaan otoriter, hal ini kayak ngebuat koalisi gemuk tuh terjadi gitu loh di pemerintahan di Indonesia ini gitu. Nah, selanjutnya ada representasi politik perempuan pada lembaga legislatif, studi tentang pencalonan perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019, dan seleksi kandidat dalam kontestasi elektoral, studi kasus pencalonan wali kota dan wakil wali kota Depok oleh Partai Kesejahteraan tahun 2005 dan tahun 2020, di mana dalam kontestasi elektoral itu akan dilakukan kandidat calon ini akan diseleksi terlebih dahulu gitu loh sebelum mereka tuh diikutsertakan dalam kontestasi elektoral itu. Nah, dimana seleksi tersebut itu dilakukan bagi para kandidat gitu loh yang akan maju baik itu dari ranah legislatif ataupun eksekutif gitu tuh. Nah, hal ini kayak di masing-masing partai itu mempunyai cara yang berbeda-beda gitu loh dalam menyeleksi para kandidatnya. Nah, selanjutnya ada konflik pemilu, dinamika sengketa calon perseorangan dalam kontestasi elektoral di Kabupaten Lebak, yang mana kandidat yang diusung langsung oleh partai politik itu pasti udah punya modal awal gitu loh dalam mendapatkan suara di dalam arena kontestasi gitu. Berbeda dengan calon perseorangan atau dapat disebut calon independen itu tuh tanpa adanya partai itu mereka tidak memiliki modal awal gitu loh dalam hal modal sosial gitu loh. Karena kan kalau misalnya kandidat yang diusung sama partai itu mereka lebih punya modal awal, modal sosialnya gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya ini jadi bakal lebih memunculkan sengketa gitu loh dari calon perseorangan ini, belum dari administrasinya kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada bahas jurnal pengaruh buzzer politik dalam pemilu, tantangan terhadap electoral justice dalam mempertahankan prinsip demokrasi. Di mana dalam perkembangannya buzzer ini kayak tidak hanya berfungsi gitu loh, memasangkan atau menjual suatu produk gitu, namun juga berperan dalam kegiatan kampanye politik gitu loh. Dalam kontestasi politik, strategi pemasaran yang dilakukan oleh buzzer ini ada dua gitu loh, yaitu ada kampanye negatif dan ada juga positif. Tapi dalam kedua jenis kampanye tersebut tuh terdapat dinamikanya tersendiri gitu loh yang harus dihadapi, yang itu kayak pentingnya sebuah kejujuran dan praktik memoles citra diri gitu loh. Tapi hal tersebut tuh sejatinya menciptakan kayak persaingan politik yang tidak sehat gitu loh, di mana hal ini bertentangan dengan cita-cita demokrasi yang dimanifestasikan melalui pemilu itu sendiri gitu loh. Hal ini dikarenakan kan demokrasi kan pada dasarnya kan membutuhkan sesuatu yang asli atau jujur gitu tuh. Sedangkan hal yang terkandung dari buzzer-buzzer ini nggak sepenuhnya jujur gitu loh. Ada pasti yang dibelok-belokin. Nah, hal ini kayak ngebuat hal ini akan bertentangan dengan yang demokrasi itu tuh, prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Nah, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.